maju. Mendekati apa jemaah sekalian? Mendekati ajal. Sebenarnya hari demi hari yang sampean lalui, kalau sampean sadar, jatah hidup sampean berkurang karena sudah mendekati ajal jemaah sekalian. Dan ini rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi besok. Berapa umur kita? Hatta malaikat maut pun tidak tahu jemaah sekalian, tidak tahu. Dia menunggu perintah dari Allah, cabut fulan. Karena kita tidak tahu, manusia yang cerdas itu wal kayyisu, kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itulah manusia yang pandai mengevaluasi dirinya. Dan apa yang dia perbuat itu bukan hanya untuk di dunia, Pak, tapi apa yang saya lakukan di dunia ini dengan waktu umur yang Allah berikan kepada saya sebagai sangu saya untuk saya bawa ke akhirat nanti jamaah sekalian. Itu orang yang cerdas. Pak, Nabi mengatakan di sini, an umrihi fima afna, umur yang Allah berikan pada sampean 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun macam saya Pak, lebih. Ada yang 60 tahun saat ini, bahkan ada yang 80 tahun. Ini semua dari mulai lahir sampai kita saat ini akan dihisap oleh Allah, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita harus punya perasaan takut, Pak. Seharusnya sampean bangun pagi besok, sampean pegang, terus syukuri Allah Subhanahu wa taala. Liman arada ayyadzakara aw arada syukur, alhamdulillah. Masih ada fisik saya ini. Saya masih bisa bernafas. Berarti Allah mari kasih kesempatan kepada saya untuk hidup lagi. Mudah-mudahan saya pandai mensyukuri semua nikmat ini. Umur, Pak, umur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uban, Pak. Ini sudah bukti, jemaah sekalian. Ini bukti, Pak, bahwa kita ini mendekati ajal kita. Saya kadang-kadang lihat sendiri, Pak, sampai di tangan saya sekarang keluar uban juga jemaah sekalian. Ya, dalam sebulan 2 bulan ini, Pak, lu di tangan pun juga ada uban. Tidak bisa ditahan, Pak. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Apakah belum masanya bagi orang-orang beriman untuk mengkhusyukkan dirinya, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan meniru orang-orang kafir. Waktu terbuang begitu saja sampai keras hatinya. Tiba-tiba timbul ajal, ya sudah, Pak. Na'udzubillah, akhirnya su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Nah, orang yang cerdas, kata Nabi, an umrihi fi ma'afna, selalu mengevaluasi Pak umur yang melewati kita ini. Saya sudah 60 tahun, saya sudah 70 tahun, dekat tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, yang kedua. Apa yang kedua itu? Wa an amalihi fi ma'amila. Allahu akbar. Amalnya, Pak. Ini amal yang kita lakukan ini diridai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amal ada 3 ya. Ini ukuran orang beriman jamaah sekalian. Ada amal wajib. Alhamdulillah tadi sampean sudah salat maghrib berjamaah ya. Nanti sebentar lagi sampean juga salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah takdirkan sampean besok subuh berjamaah pula di masjid. Ya. Terus ketemu duhur lagi, Pak. Ketemu asar lagi, ketemu maghrib, terus begitu. Dan insyaallah ya akhi, kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu ini, Pak, asal sampean tepat waktu berjamaah di masjid tiap hari, itu antara salat yang satu dengan salat yang lain, dosa-dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak nih, Pak. Sebenarnya orang Islam ini, Pak, dengan salat saja sudah cukup jamaah sekalian. Ya, cuma sayang karena kita ingin, Pak, pembendaharaan surga kita akan kita hiasi dengan amal-amal soleh kita. Makanya ada tambahan lagi amal sunnah. Alhamdulillah saya lihat tadi tidak hanya salat maghrib, Pak, ya, tapi habis salat maghrib kita hidupkan sunnah Nabi, zikir. Ya, zikir salat, baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali atau 3 kali. Setelah itu sampean baca subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah berapa? 33 kali. Allahu akbar 33 kali, disempurnakan tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli, lengkap 100 Pak. Baca Allah kemudian sampai istighfar, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah Pak. Dan tidak hanya itu Pak, sampean juga menghidupkan sunnah apa? Sunnah pengajian ba'dal maghrib seperti ini. Ini sunnah loh Pak. Ngaji bersama di rumah Allah. Bahkan Nabi membanggakan kepada sampean yang duduk di seperti ini jamaah sekalian. Nabi pernah masuk ke dalam masjid, di Masjid Nabawi itu ada seorang sahabat yang mojok di sana baca Quran. Ada sahabat di situ yang sedang zikir. Ada sahabat di sana sedang iktikaf saja gitu. Terus ada satu kelompok sahabat yang ngaji begini. Kata Nabi, itu bagus. Itu juga bagus. Itu pun juga bagus. Tapi ini lebih bagus lagi kata Nabi. Kenapa? Bu'istu mu'allim, aku diutus untuk mengajarkan. Jadi majlis ilmu itu Pak, majlis pengajian begini Pak, ini majlis yang paling diridai oleh Allah di saat kita berada dalam masjid seperti ini. Sunnah lagi Pak. Cuma kita hidup kan tidak bisa dua saja Pak, wajib dan sunnah. Masih ada amal-amal apa? Amal mubah ya. Kalau amal makruh dan haram tidak perlu saya bahas. Ini bukan karakter orang beriman. Tapi ada amal mubah. Apa amal mubah Pak? Tidur. Ya, saya pingin ya mas sekalian, tidurnya sampean ini tidur yang punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke? Terus pagi-pagi sampean berolahraga. Mubah. Enggak olahraga juga enggak apa-apa. Saya pingin Pak olahraganya sampean olahraga yang punya nilai ibadah di mata Allah. Setelah itu sampean bekerja Pak. Berangkat dari rumah jam 7 pagi, pulang ke rumah jam 5 sore. Kadang-kadang tidak langsung ke rumah, mampir ke Al-Akbar Pak. Isya baru pulang karena dengarkan pengajian dulu di sini. Saya pingin ya mas, kita pingin Pak, pekerjaan kita, amal kita ini di kantor, di mana saja, mencari rezekinya Allah, itu punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika Allah mengatakan ma titik illa Pak, antara ma dan illa ini Pak, titik semua dinafikan Pak. Semuanya harus punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kita semuanya ini yang wajib, yang sunnah, yang mubah, semuanya dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat yang hobi goes Pak, ya, yang hobi olahraga, yang hobi renang, demi Allah Pak, renangnya sampean, goesnya sampean, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kalian berolahraga seperti itu? Sampean bekerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore akan ditanya oleh Allah, untuk apa kalian bekerja itu? Ayo Pak, mainkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an amalihi fima fa'al. Amalnya itu berbuatnya untuk apa jemaah sekalian? Untuk apa? Karena Allah atau karena siapa jemaah sekalian? Sampean nikah Pak, nikah. Ini kadang-kadang sampean tidak sadar Pak. Orang kalau nikah itu jemaah sekalian, ini kan amal Pak. Orang kalau nikah itu 24 jam pada hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampai mengatakan, orang kalau sudah nikah niatnya karena Allah, separuh agamanya sempurna. Separuh agamanya sempurna, tinggal Pak separuh agama berikutnya bergandengan tangan dengan istri Pak, saling menguatkan sehingga sempurna agama kita. Bagaimana saya tidak mengatakan ibadah jemaah sekalian? Sambil senyum sama istri, ibadah Pak. Sambil ngasih makan sama istri, ibadah Pak. Sambil nyekolahkan anak, mengeluarkan uang untuk SPP-nya anak-anak, deposito sampean di akhirat jemaah sekalian. Tak main-main Pak. Belum lagi sampean menyambung tali silaturahim, mempertemukan dua keluarga besar yang tidak saling kenal mengenal, karena pernikahan kita bisa saling kenal mengenal Pak, satu sama lain. Ayo mainkan hati kita. Amal kita Pak, sampean tanyakan, kira-kira amal saya ini diridhoi tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau terjawab Pak, sampean tenang, mati nanti enak Pak. Sehingga orang beriman itu dimanapun dia berada, kapanpun dicabut nyawanya oleh malaikat maut, enak Pak, pasti husnul khatimah, hatta meninggal dalam kondisi berolahraga main goes Pak. Kenapa? Saya main goes ini untuk menjaga fisik saya. Ketika fisik saya sehat, saya bisa nikmat sholat dengan sempurna, saya bisa ke pengajian, saya bisa bekerja. Itu Pak, sehingga pas kita bermain sepeda seperti itu,
pulang ke rumah 1 jam, 1,5 jam, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kecelakaan, Pak, meninggal di situ, syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, makanya saya berharap ini yang hadir pada malam ini dan para pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah, ayo Pak, mainkan hati kita. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, man amsa kallan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Barang siapa di sore harinya, karena dia bekerja dari mulai pagi sampai sore hari itu Pak, karena Allah, mencari rezekinya Allah, tujuannya karena Allah, rezekinya juga tidak dimangkasi tapi untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, Masya Allah. Dan nanti ada kepingan untuk infak dan sedekahnya. Itu saat dia kerja Pak, begitu dia bekerja, selesai dia bekerja, itu semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Itu ibadah Pak. Nah, saya berharap Pak, jangan sampai pekerjaan kita hanya terjebak dengan rutinitas saja. Mainkan niat Pak, bahwa apa yang saya perbuat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Yang keberapa? Yang keempat, wa anjismihi fi ma'ablah. Badannya. Ini fisik Pak, fisik ya. Badannya ini fi ma'ablah. Kenapa sampai loyo seperti itu? Allahu Akbar. Alhamdulillah Pak, sampean sehat semua Pak ya. Dan mudah-mudahan sehat terus jemaah sekalian. Sebab kalau sampean sehat bisa ke masjid. Ya kan? Kalau sampean sehat bisa bekerja dengan sempurna. Kalau sampean sehat bisa mencari rezekinya Allah. Ya kan? Kalau sampean sehat bisa beribadah dengan tumak nina. Kalau sampean sehat, sampean bisa baca Quran tidak ngantuan Pak. Iya kan? Tapi kalau sakit, nah, Allah akan tanya nanti Pak, sakitnya kita ini karena apa? Sakit ada dua loh ya. Sakit karena sunnatullah, Allah ingin mengistirahatkan kita. Ada sakit karena memang kita Pak tidak menjaga hak-hak fisik ini. Makan tidak karuan, sehingga masuk rumah sakit, perutnya bermasalah, kanker usus, yang dimakan tidak karuan, ginjalnya bermasalah karena tidak pernah periksa ke dokter, kena gula, kena apa, itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Makanya Nabi sampai mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu, yang sehat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, yang sakit-sakitan. Sampai yang kalau sehat Pak, peluang-peluang amal saleh semua ada, bisa kita kerjakan jemaah sekalian. Tapi kalau sakit tidak bisa apa-apa. Nah, sampai tinggal tanya sekarang Pak, sehatnya saya ini dekat enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Sekarang banyak Pak orang sehat tapi tidak bisa salat. Ini musibah Pak. Banyak orang sehat Pak, tapi tidak sempat bersilaturahim sama orang tuanya jamaah sekalian, karena sibuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak orang sehat Pak, tapi sehatnya dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pingin Pak sehatnya kita sehat yang dekat kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga nanti ketika ablah, mohon maaf, ketika ada masalah sakit Pak, itu cara Allah mengistirahatkan sampean dan sampean tetap mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan diterima Pak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya punya jadwal di sini setiap Rabu 1 dan kedua Pak. Tiba-tiba bulan depan saya sakit Pak. Tinggal saya nanya saja Pak, sakitnya saya sakit karena Allah atau sakit karena siapa? Kalau sakit karena Allah Pak, saya tidak membenturkan diri sendiri untuk sakit. Walaupun saya di rumah Pak, saya tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala malam ini jemaah sekalian.